sering bersama pasangan, banyak nilai ibadahnya. Tapi jangan sampai yang utama yaitu ridho Allah, berdakwah di jalan Allah, jihadun fi sabilillah ditinggalkan hanya ketika kita sudah bertemu dengan jodoh yang selama ini kita doakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu Bu ya. Masya Allah. Ya. Maka jadi ketika akhirnya dari awal itu tujuannya udah sama bareng, nah kan nanti pendidikan generasinya juga satu tujuan gitu, satu koridor. Kebanyakan kayak misalkan ketika beda antara suami dan istri karena dari awal tujuannya tidak sama, sederhana lah. Kalau misalkan di rumah sama di rumah aja, nggak usah di rumah dengan di luar. Antara ayah sama ibu beda peraturan, nanti itu dia ribet. Kalau kata si mama boleh, kenapa sama papa nggak boleh? Ya, kalau sama mama boleh main game, tapi kalau kata papa nggak boleh main game. Ya berarti itu karena memang belum sepakat bahwa ayo di rumah ini tidak boleh ada game, misalkan seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan dari awal itu sudah sepakat tidak boleh ada game, ya udah. Dia mau ketemu ayahnya, mau ketemu ibunya satu aturan. Kalau di luar dia masih bisa main sama orang-orang, ketemu dengan aturan yang lebih bebas. Tapi begitu di rumah sudah satu tujuan. Toh apalagi kalau anaknya yang masih sekolah umum formal, ya kan di sekolah paling berapa jam, lebih banyak di rumah dengan orang tuanya. Sehingga satu koridor itulah yang akhirnya membuat lebih terjaga relnya. Walaupun nanti akhirnya nih sekaligus kita bicara tentang dua pilar utama pendidikan di dalam Islam, ya apapun, ya nggak cuman guru ke murid, bos ke bawahan, anak ke orang tua ke anak, ya pendidikan dalam Islam pilarnya kalau kita kumpulkan rangkumkan akan merujuk hanya kepada dua saja tiangnya, yaitu yang pertama adalah doa, yang kedua adalah keteladanan. Ulangi, satu, dua, keteladanan. Nah ini sambil kita bahas tipis-tipis nanti sambil ada contoh studi kasusnya ya. Kita bicara doa, contoh paling kerennya, contoh kita ambil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah misal ya. Beliau murid-muridnya, anaknya jadi orang besar, orang hebat, sukses semua. Salah satu wasilahnya, beliau kalau bangun tahajud yang didoain orang lain, bukan dirinya. Ya. Dan hakul yakin tahajudnya sering. Nggak cuman pas mabit Ramadan aja. Ya. Maka kadang pertanyaan yang timbul, kok kan seumur hidup nggak tahajud nggak dosa? Betul. Tapi kita sedang bicara tentang pendidikan generasi ini. Ya. Ketika bicara tentang pendidikan generasi, kita bahas dulu apa bedanya Nabi dengan Rasul. Apa bedanya? Nabi itu dapat wahyu dari Allah, tapi tidak diperintahkan menyampaikan kepada umat. Rasul dapat wahyu dari Allah, lalu diperintahkan menyampaikan kepada umat. Nah, antara menyampaikan dan tidak menyampaikan. Waktu Muhammad SAW menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1-5, itu beliau diangkat jadi nabi atau rasul? Nabi atau rasul? Nabi, betul. Ya. Kenapa? Karena di 1-5 itu ayatnya belum ada perintah untuk berdakwah menyampaikan. Kapan turunnya? Nanti surat 74. Surat Al-Muddatsir tidak lama setelah itu. Ayat 1-7. Ayat keduanya, Qum fa'anzir. Bangkit kamu dan sampaikan. Nah, udah disuruh nyampein. Ya, itu jadi rasul. Tapi sebelum Al-Muddatsirnya turun satu surat lagi di antara itu, yaitu surat 73 kalau urutan mushaf, Al-Muzammil. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya sama, suruh kum juga, bangkit. Tapi dari apa? Dari min laila, dari malam. Illa qalila, kecuali cuma sedikit. Nah, suruh bangun. Kapan bangunnya? Nisfahu, tengah malam. Ya. Sehingga hikmahnya adalah Nabi disuruh lebih dahulu bangun tahajud sebelum ada perintah untuk berdakwah.
Karena sadar nih PR-nya berat banget. Menyiarkan tahu buruk-buruknya tempat Arab jahiliyah itu. Dan ketika dapat tugas itu yang percaya cuman istrinya, sahabatnya 1 sama anak kecil 2, itu gimana caranya? Pakai senjata apa untuk berdakwah? Untuk mendidik. Ternyata tahajud dulu. Bangunnya di tengah malam atau kurangi sedikit. Awin kusminhu qalila. Jadi kadang kita tuh mikir kepengen hebat ikuti Nabi, tapi kadang kita sejauh itu sama Nabi. Nabi tengah malam udah bangun, kita tengah malam masih bangun. Iya. Insya Allah. Padahal kalau misalkan Al-Quran udah bicara sesuatu, pasti itu penting. Contoh, di Al-Quran ada nggak ngajarin cara bikin sayur asam? Ada nggak sayang? Nggak ada. Ya, berarti punten para ahlul sayur asam. Ya, kalian nggak bisa bikin sayur asam seumur hidup, masih bisa peluang besar ke surga. Tapi masalah bangun tidur diatur. Ya, bahkan dulu kayak Haji Arifin Ilham almarhum, semoga Allah merahmati beliau, menyebutkan orang rutin tahajudnya akan diberikan yang namanya haibah jalaliyah. Seperti keagungan, wibawa yang datang dari keagungan Allah, aura yang datang dari keagungan Allah. 2 orang bicara hal yang sama, 1 ahli tahajud, 1 nggak pernah tahajud. Beda nanti hasil di hati pendengarnya. Kok lebih pengen ngedengerin yang itu ya? Kalau ternyata orang itu yang ngomong ahli tahajud, itu wajar, jadi masuk akal. Ya. Jadi ini bahkan sebelum Isra Mi'raj loh kejadiannya. Muzammil turun itu, Rasul udah diperintahkan bangun dulu di malam hari. Ya. Masya Allah. Dan selanjutnya nanti adalah keteladanan. Nah tadi sayang yang di Quran surat Al-Furqan ayat 74 kan lil muttaqina imama. Kata guru bahasa Arab Buya waktu itu, imam di situ memang artinya pemimpin. Tapi ternyata dia satu akar kata dalam bahasa Arab sebagai pola. Tahu pola? Kalau ngejahit tuh udah ada polanya ya. Tinggal ngikutin gampang banget. Tapi kalau misalkan nggak ada polanya, ini kudu potong ke atas berapa senti, ke kiri berapa senti, itu bingung. Kalau udah ada pola, gampang. Dan memang Nabi cara ngedidiknya itu nggak asal nyuruh, tapi pakai contoh. Gerak duluan. Ya, gerak duluan. Sehingga, inilah nanti akan menjadi perbedaan. Karena bicara tentang itu, Nabi memberikan dengan contoh. Izin ya, saya pengen tanya dulu. Nabi ngedidik sahabat pernah mukul nggak? Pernah. Bagus ya. Nah, sahabat tuh ada yang pernah dijewer sama Nabi. Ada yang pernah kena pukul. Mungkin riwayat yang paling kalian kenal adalah ketika Nabi menjelang wafat nanya, siapa yang pernah aku zolimi, balas detik ini juga. Ada yang angkat tangan kan? Nih perut saya pernah kepukul wahai Nabi. Balas, silakan balas sekarang. Waktu aku kepukul aku nggak pakai baju wahai Nabi. Nabi lepasin pakaiannya. Kelihatan perutnya diganjel batu menahan lapar. Sahabat yang lain udah geram. Ternyata sahabat ini hanya ingin memeluk Nabi karena berkata, yang bersentuhan kulit denganmu kan diharamkan api neraka baginya. Tapi maksudnya apa kok? Sahabat, pernah ada yang kena fisik sama Nabi, 1 pun gak ada yang dendam, gak ada yang benci. Kenapa? Kagum. Punten ya. Yang kadang bikin orang tua itu susah diturutin sama anaknya. Ya misalkan anaknya sholat, ibunya memang nyuruh sholat, tapi ketika waktunya sholat wajah ibunya cemberut, waktunya sinetron, tajwid cinta misalkan, apapun itu, ibunya senyum, sumringah, gitu ya. Atau enggak sampai ini, ingat nggak iklan yang itu saya? Ada ibu lagi sholat duha, ditelepon, diangkat sama anaknya, ternyata tetangga. Nah, mama kamu mana? Lagi sholat duha tante. Beres sholat si anak dibelai sama si ibunya. Anak ganteng, pinter, dikasih uang jajan. Karena ketahuan lagi sholat duha. Ya. Besoknya si ibu keasikan nonton. Jadi sholat asarnya 5:30. Telepon tetangganya lagi, diangkat lagi sama si anak. Nah, ibumu mana? Lagi sholat asar tante. Hah? Ibumu sholat asar jam segini? Beres sholat, udah gemper ya tama ya. Beres sholat si anak, kamu ngapain kamu kayak gitu? Coba bingung si anak. Ya, Insya Allah ya dari situ jadi pelajaran. Maka Masya Allah, Bu, anak lagi main handphone, diambil sama ibu ngambek nggak? Ngambek. Tapi kalau si anak itu ngefans misalkan sama artis Korea, artis Koreanya datang jauh-jauh dari Korea karena dia orang Korea jadi dari Korea. Apa sih? Gitulah ya. Udah gitu datang ke sini ke Jakarta, ngambil handphone si anak. Ngambek nggak si anak handphonenya diambil sama idolanya? Enggak. Karena yang ngambil
idolanya. Inilah dia. Kenapa Islam itu motonya rahmatan lil alamin, supaya kamu tuh jangan soleh sendiri. Iya, solehnya bagus, tapi yuk jadi teladan. Yuk jadi orang yang layak untuk dikagumi. Karena begitu udah dapat seperti Nabi, doa beliau iya, dan layak, amat sangat layak untuk dikagumi. Itu gampang. Nanti tinggal teknis. Anak umur berapa sampai berapa, cara didiknya gimana. Anak umur nanti berapa lagi tambah gede, cara komunikasinya gimana. Teknis. Tapi doa dapat, keteladanan dapat, bismillah. Kadang miris kerjasama sama sekolah. Kasih kertas ke anak-anak ya di ruang kelas oleh wali kelasnya. Nah, kasih 5 menit, tuliskan apa keutamaan dan kemuliaan dan kelebihan orang tua kalian. Silakan. Apa yang terjadi? Jangankan 5 menit, setengah jam bu, anak masih ngahuleng. Naon bagusnya si bapak ya. Kosong bu kertasnya bu. Ya. Walaupun ada sedikit yang anaknya ini sampai minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Tapi ketika dilihat itu memang beda kualitas si anak dan si orang tuanya. Si anak udah kagum sama ayahnya. Oh, itu lebih gampang dibentuk, gampang diatur. Sekarang kita bisa jadi soleh sendiri. Ya. Ke anak iya asal nyuruh doang, nggak pakai contoh. Ya, maka itulah yang jadi masalah sehingga akhirnya nanti ada missing link yang terpotong untuk seperti itu. Kadang kita sederhana ya. Ingat gak yang kita dengar kajian itu Tayami? Ibu manggil anaknya, nak, nggak kedengeran. Kalau nggak kedengeran berarti mesti teriak lebih. Anak, nggak ada juga orang tua manggil anaknya anak. Nah, gitu ya. Pasti nggak keluar. Yang ketiga mau nggak mau kan, adek. Bergema sih, keren sih miknya ya. Insya Allah. Si Ade keluar tunggang langgang kaget. Coba jawab dengan jujur. Ibu langsung menyampaikan tujuan tadi manggil si Ade atau diomelin dulu? Oke, 1-0. Ya. Besoknya si Ade pengen manggil mamahnya dari ruang tamu. Mama, gak kedengeran. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar si mama harus naik angkot dulu ya, nggak tahu. Mungkin orang kaya ya. Mau nggak mau mesti ninggiin ada. Mama, belum kedengaran. Mau nggak mau ambil nafas. Mama, wah si mama lari keluar. Tapi apa yang terjadi? Ini anak kurang ajar nih ya. Masa manggil orang tua kayak begitu? 2-0. Coba bingung nggak si anak? Ntar si anak jadi minder, nggak tahu mesti ngapain, nggak berani berpendapat. Ngapain juga salah tuh dak. Dan si anak nggak dipanggil, nggak kedengeran, manusiawi, nggak sengaja. Nggak sengaja, pengen bikin si mamah marah, pura-pura nggak denger dulu. Enggak, begitu denger juga tunggang langgang. Giliran si mamah juga manusiawi, nggak denger, tetap dia yang marah. Nah, gitu ya. Kadang kita kurang adil, ya. Insya Allah. Berarti pola kepemimpinan dalam Islam itu luar biasa ya. Keren. Pola. Jadi kalau udah ada pola gampang diikutin ya Bu ya. Berarti ketika nanti Allah menganugerahkan kita, mudah-mudahan insya Allah keturunan, kita nggak perlu khawatir, sahabat-sahabat nggak perlu khawatir karena sudah ada polanya. Jadi banyak sekarang itu Bu ya ketakutan orang untuk punya anak. Jadi ada istilah yang namanya childfree. Nggak mau punya anak, yang muncul ketakutan mungkin nanti takut nggak ada rezeki itu si anak, atau mungkin memang pengen berbuat tidak cantik aja, lagi, ada loreng-loreng, atau intinya adalah kadang-kadang ini soal masalah rezeki aja gitu Bu ya. Jadi alhamdulillah kabar berita bahagianya adalah semuanya udah ada polanya. Ya. Ada yang kita ikutin, yang namanya pola mudah untuk kita ikutin. Salah satunya tadi adalah yang pertama adalah doa dengan doa, juga yang kedua adalah keteladanan. Tapi ada lagi nih Bu ya yang luar biasa. Salah satu cara mendidik generasi agar menjadi generasi yang terbaik adalah dengan Al-Quran. Dengan apa? Al-Quran. Belum pernah Yuda dengar orang terbaik itu dia tidak dekat dengan Al-Quran. Pernah dengar orang terbaik tapi tidak dekat dengan Al-Quran? Belum pernah. Imam Asy-Syafi'i hafal Quran usia 5 tahun. Ya, Umar bin Khattab meski telat masuk Islamnya dan agak rada susah ngafalin Quran tapi tetap selesai hafalin Qurannya. Siapapun, semua dekat dengan Al-Quran. Kabar gembiranya Bu ya, Quran ini adalah sumber kemuliaan. Jadi yang dekat-dekat sama Quran pasti dimuliakan. Percaya? Percaya nggak? Bukti dulu Teh Yunda. Teman-teman kenal Kaila Hafiz RCTI? Kenal kok Denis? Kaila nggak kenal. Sonjong Denaja.
Enggak juga. Naja kenal? Kenal. Siapa? Seorang anak laki-laki yang didiagnosa kelumpuhan pada otaknya. Kelumpuhan pada otaknya membaca, menghitung sulit. Tapi itu tidak berlaku dengan kedekatannya dengan Al-Quran. Luar biasa. Adik Naja itu, ya, dia tidak hanya hafal surat ayatnya, tapi letaknya beserta arti ayatnya hafal. Halamannya juga halaman. Semua. Dia dijuluki sebagai ensiklopedia Al-Quran. Lihat, Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Kalau kita pengen jadi orang terbaik dan mulia, jangan jauh-jauh dari sumber kemuliaan. Lihat, adik Najah yang hafal Al-Quran siapa? Satu orang, Najah doang. Ibunya belum tentu, bapaknya belum, tetangganya belum, paman bibinya belum dekat dengan Al-Quran. Satu orang menghafalkan Al-Quran, satu orang mendekatkan diri dengan Al-Quran. Lihat, yang kebagian kebaikannya tidak hanya ibu dan bapaknya. Pada saat Najah diundang oleh kedutaan Arab Saudi harus berangkat haji dan umroh, dia banyak sekali kuota yang diberikan untuk Najah. Orang tuanya sudah kebagian, akhirnya paman bibinya kebagian, adik kakaknya kebagian, masih sisa satu, ikut tetangganya. Ikut tetangganya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran akan jadi generasi terbaik, bukan cuma baik untuk dirinya sendiri, tapi bisa baik juga untuk orang lain. Ada satu kisah, ini kisah favoritmu ya Bu ya. Waduh, gimana tuh, ceritain. Kisah ini adalah kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini ya diberikan kespesialan oleh Allah, dia bisa langsung berbicara ke langit. Ya. Bisa talk to Allah, enak banget. Akhirnya pada satu masa Nabi Musa berkata kepada Allah seperti ini, wahai Allah, saya sudah melaksanakan sholat, saya sudah melaksanakan apa saja yang engkau perintahkan. Tidakkah engkau senang? Kata Nabi Musa. Apa kata Allah? Wahai Musa alaihi salam, engkau sholat dan apa yang engkau kerjakan tadi itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan aku baru senang apabila engkau memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Ini senang banget Yunda bahas ini. Najah yang hafal Quran satu orang, dengan dia hafal Al-Quran, dia bisa memberikan kebahagiaan untuk ayah ibunya, adik kakaknya, paman bibinya, mohon maaf, tetangganya begitu. Kalau kepengen nanti anak-anak kita menjadi anak-anak terbaik, kita dulu yang dekat dengan Quran. Kita pengen anak kita jadi penghafal Al-Quran nih, lah kita dulu yang ngafalin Quran. Makanya ngelihat sekarang Masya Allah artis-artis juga udah mulai dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Mereka kepengen anaknya juga dekat dengan Al-Quran. Banyak sekarang artis-artis udah mulai dekat dengan Quran. Senang kita melihatnya, ya kan? Karena memang tadi konsepnya adalah keteladanan. Sebelum nanti kita membimbing anak kita, mungkin mengajari anak kita dulu yang terbimbing, kita dulu yang terbimbing. Maka jangan mau jauh-jauh daripada Al-Quran. Apalagi di Quran surat Al-Baqarah ayat 184 ya, 185. Tentang apa? Tentang bahwasannya bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Oh, Syahrul Ramadan alladzi 185. 185. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas minal huda wal furqan. Lihat teman-teman. Bulan suci Ramadan, kita sedang berada di bulan ini, adalah bulannya Al-Quran. Bulan di mana Al-Quran diturunkan. Buat apa Quran diturunkan? Hudan linnas. Huda itu petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Manusia. Minal huda wal furqan. Quran sebagai pembeda mana yang hak dengan yang batil. Orang yang dekat dengan Al-Quran bisa dibedakan, dia itu orang baik. Orang yang jauh daripada Al-Quran berarti dia itu menjadi orang yang kurang baik. Kenapa? Quran adalah kalamullah.
Kalau kita benar-benar mencintai Allah, seharusnya hampir setiap hari yang kita buka bukan pesan Instagram, bukan pesan WA, tapi pesan dari Sang Pencipta, yaitu Al-Quran. Bahkan pada di sini selalu menasihati Yunda, orang-orang yang beriman itu usahakan. Salah satu habits kebiasaan yang harus dibangun adalah jangan sampai ketika kita membuka mata, kita bangun tidur, yang pertama kali mata kita lihat itu adalah handphone. Tapi yang pertama kali harus mata kita lihat adalah Al-Quran. Dengan apa? Bangun, baca doa, ambil air wudhu, sholat, mencukupi. Jangan sampai mata ini lebih dahulu melihat cahaya matahari daripada Al-Quran. Itu luar biasa. Dan rasakan ketika kita dekat dengan Al-Quran, itu rumah tangga menjadi sakinah. Kenapa bisa gitu Teh Yunda? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ayat favorit Qudus. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kita ini bisa tenang. Jadi teteh itu tenang bukan karena punya banyak duit, tabungan lagi tebel, dompet lagi tebel isinya, bukan karena udah ketemu jodoh, bukan. Kita itu bisa tenang hanya ketika Allah yang memiliki ketenangan menitipkan ketenangan di dalam dada. Mau sulit apapun kita, sengenes apapun kejombloan kita, tapi kalau Allah sudah menitipkan ketenangan, mau orang bilang perawan tua, alhamdulillah, tenang kita, tidak masalah. Mau orang bilang entar nggak ada jodohnya lo, alhamdulillah, tenang kita. Kenapa? Allah yang punya ketenangan, masukkan ketenangan itu di dalam hati kita. Jadi sakinah kita. Kalau kita sudah sakinah, pasangan kita sakinah dalam mendidik anak enak. Walaupun kami nggak punya anak, tapi kita berkaca ke anak murid ya Bu ya. Coba gini, kita marah-marah, kita punya anak murid. Awal-awal tuh anak murid Yunda tuh susah banget diatur. Ternyata karena Yunda belum bisa diatur oleh Allah. Jadi ketika anak kita sulit diatur, yang kita marahin, yang kita suruh introspeksi diri bukan si anak Bu, bukan si anak Pak, tapi kita. Pada saat itu Yunda coba trial and error Bu ya. Buya tahu anak murid Buya bagaimana kan? Luar biasa. Kayak ini, Spiderman. Gak bisa diem, memang kinestetik dua-dua. Kita ngomong satu kata, mereka balas 100 kata. Ya, disuruh diam sebentar kita mau menjelaskan, mereka yang gantian jadi gurunya. Ada kesempatan Yunda. Akhirnya kok mikir gini, kok kayaknya susah banget ya punya anak murid diatur. Tapi mikir, coba saya yang tobat. Ingat nasihat daripada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mata tobat. Kita yang PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Akhirnya Yunda tobat, ya Allah. Mungkin anak-anak murid saya nggak bisa saya atur karena saya juga belum mau engkau atur. Akhirnya tobat, sholat mulai tepat waktu, baca Quran, odoj sama suami melayani dengan baik, hubungan dengan suami akrab, dekat, hangat. Ada terjadi perubahan tuh antara kita dengan pasangan. Akhirnya atas izin Allah, ini anak-anak pada saat hari itu kenapa tiba-tiba antem? Saya bilang kalian demam. Bunda bilang demam. Kok pada diam hari ini? Lagi gak enak hati? Enggak Ustazah ngomong kami dengerin. Enggak tahu tuh Bu. Enggak di briefing, enggak kita paksa, enggak pakai marah-marah Bu ya. Cukup dengan kita keluarkan air mata tobat, kita jadi baik dengan pasangan, melayani dengan pelayanan terbaik. Allah yang bolak-balikan hati itu anak mau nurut sama kita. Meskipun bukan anak kandung, itu anak didik. Tapi coba Yunda amalkan tuh sedikit-sedikit ilmu yang disampaikan. Kami amalkan, kami perbaiki diri, kami keluarkan air mata tobat, kami sibukkan diri pada ketaatan. Itu anak berubah atas izin Allah. Masya Allah. Tahu ya anaknya ya? Masya Allah, sekarang nurut banget ya, atas izin Allah semuanya. Paling sama tinggal sekaligus ini ya, habis ini kita buka tanya jawab, bahwa kadang kita ketukar Bu ya. Kalau udah punya anak kan kita tahu ya siapa yang paling pinter, siapa yang kurang.
Nah, yang pinter biasanya kita arahin, kamu nanti jadi dokter, yang ini dikuliahin jadi arsitek, yang ini jadi pengacara. Yang paling nggak bisa nurut, nah ini yang dipesantrenin. Yang paling bandel biasanya. Ya. Kebalik, mulai sekarang, yuk sebelum terlambat, yang paling pinter kita tuh paling pinter, itu yang dideketin sama agama dan Al-Quran. Jadi pasti berkah sekeluarga-keluarga nyampe kemana-mananya. Nanti yang kurang-kurang, ya udah silakan, kamu mah dunia aja jadi dokter gitu. Jadi dokter yang nolong dakwah. Dokter yang nolong dakwah, yang usaha. dimanfaatkan untuk Islam. Beneran, kadang kita ketuker soalnya. Ya. Jangan yang seolah kayak agama itu hanya jadi alat untuk supaya ngelurusin anak-anak yang susah untuk diatur. Makanya pantesan ada orang-orang ateis yang berkata, agama mah itu cuma jadi alat bagi orang untuk supaya orang itu nurut dengan dirinya. Enggak. Karena emang kita yuk buktiin. Yang paling pintar diarahkan untuk jadi hamba yang dimuliakan Allah ya. Silakan mungkin izin dikembalikan dulu kepada Satriko, kita diskusi, ngobrol-ngobrol, tanya jawab, atau dikoreksi barangkali kami ada salah dalam menyampaikan ya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa, jazakumullah khairan dan kita sudah menyampaikan tausiahnya luar biasa. Ada beberapa yang memang langsung menyentuh secara pribadi pada diri saya, luar biasa. Baik, silakan sahabat-sahabat, ada hadiahnya juga yang saya jawab, dan juga saya jelaskan dulu ke Kodem dan Tayuda bahwa ini adalah majelis sahadi. Majelis sahadi di Jakarta itu adalah dengan motonya berilmu untuk menjemput jodoh. Makanya alhamdulillah sinkron. Ya. Jadi keilmuan diutamakan terlebih dulu daripada hanya sekedar menjemput jodoh. Daripada cinta-cintaan ya Pak ya. Betul. Ya. Dan kami pun di sini sudah no pacaran kali nanti. Baik, silakan, ada yang mau ditanyakan dari Iman, Akhwat? Akhwat banyak dong. Akhwat ya, biasanya sih begitu. Biasanya selalu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Bang Riko dan juga Bang Denis. Juga bertanya terkait gimana sih cara kita mengisi atau menyibukkan diri selama kita itu sendiri. Tadi kan disebutkan bahwa ketika kita sendiri kita lebih baik yang mendekatkan diri ke Allah, terus habis itu memupuk atau lebih menyibukkan dengan ketaatan. Sebenarnya kita harus ngapain gitu? Apakah kita harus belajar tentang agama terus menerus, misalnya kayak Modeni gitu kan, Denis sampai fokus ke ke pondok atas bangsanya atau seperti apa? Baik, kita tadi kadang kalau lagi bicara antara sendiri yang artinya jomblo sama sendiri pas lagi sendirian gak ada orang di kamar. Nah ini kadang agak ketukar ya. Karena salah satu cara agar supaya kita tidak tergelincir kepada kefuturan atau pas lagi futur biar gak tergelincir kepada dosa. Memang salah satu nasihatnya justru jangan sendirian. Tapi jangan sendirian di sini bukan jangan sendirian maksudnya jangan boleh jadi jomblo, bukan. Tapi yuk cari lingkungan, komunitas, teman-teman, pengajian yang seenggaknya minimal gara-gara kita ada di situ tadinya pengen main handphone misalkan, mereka ngapalin Quran semua jadi thanksin. Jadi setidaknya kebawa, ya. Tapi juga ada kalau misalkan tadi dibahas sendirinya adalah sendiri ketika lagi jomblo, ya, belum punya pasangan. Memang justru yang saya tahu bagi para wanita itu waktu paling plong, lega untuk menuntut ilmu, sedangkan tadi kita dari awal kajian udah bahas tentang betapa pentingnya ilmu terutama dalam rumah tangga, apalagi mencari taat kepada suaminya. Karena nggak semuanya Allah anugerahkan ternyata suaminya bisa jadi imam yang bisa mendidik. Ya. Banyak yang udah kepalang, gimana kok sekarang udah kepalang, pengen ngaji, nanya ke suami nggak tahu. Pengen nanya ke yang di luar rumah, ya ada batasan. Paling banter jadi misalkan cuma dengar kajian di handphone atau di mana. Nah kalau belum nikah, kita ikut dengan dekat rumah ada pengajian, izin sama ayah, pengen dengar pengajian di masjid, itu masih boleh. Ya. Tapi ini sekali lagi adalah mau istiqomah,
mau ningkatin amal soleh, mau terhindar dari tergelincirnya kita kepada dosa, itu ilmu tuh yang benar-benar jadi jembatan banget. Gara-gara tahu ilmunya, kita jadi termotivasi melakukan sesuatu. Gara-gara tahu ilmunya, kita jadi gak berani melakukan dosa yang itu. Gara-gara ada ilmunya, kita jadi terbimbing mesti ngapain aja. Dan kadang waktu paling plong justru emang, kalau bagi akhwat salah satunya justru ketika sedang belum dianugerahi Allah pasangan. Maka silakan sibukkan dengan ilmu dengan apapun. Mau di handphone dulu kek, mau baca kitab dulu kek. Tapi memang ahsannya punya guru. Ya, seperti itu mungkin. Ditambahin sama Teh Yunda. Masya Allah, mungkin Teteh bertanya bentuk-bentuk yang harus saya lakukan, amal-amal yang harus saya lakukan ketika saya sendiri, agar mudah-mudahan Allah mengirimkan saya juga jodoh atau pasangan yang terbaik gitu, karena kita sudah merayakan diri. Mungkin sedikit berbagi pengalaman saja. Pada saat juga masa sendiri yang sudah lakukan pada saat itu adalah yang pertama adalah pastinya belajar ilmu agama. Rubitak berarti. Di Rubin itu Teh Yunda ngapain macam-macam. Dari mulai yang pertama kami belajar Quran, belajar tajwid, belajar tahsin, sampai mulai menghafalkan Quran. Terus mulai kami dilatih habitsnya untuk setiap malam itu kami bangun sholat malam, sholat tahajud. Ingat banget Buya pernah cerita ke Koko gitu kan. Pertama kali Yunda masuk ke Rubin Teh, wah luar biasa. Ngantuk banget dan pengen cepet-cepet udahan gitu sholatnya, karena ngelihat teman-teman kok teman-teman pada seger. Ternyata jam 3 teng semuanya sudah harus sholat kumpul ya, semuanya sudah mandi kecuali Yunda, karena anak baru hijrah. Yunda hijrah itu kuliah semester 4. Kaget pas masuk Rubin, kaget banget. Jadi itu kayak pesantren kecil-kecilan lah ya, dari komunitas, salah satu komunitas yang ada di Medan, karena Yunda dari Medan. Akhirnya pas masuk situ tuh kaget, hah semuanya sudah pada mandi. Yunda bilang kapan mandinya? Ada yang dari jam 1 sudah mandi, jam 2, setengah 2, pokoknya jam 3 sudah rapi, sudah bersih, sudah pakai pakaian terbaik sesuai yang dinasihatkan oleh AA. Wah luar biasa ini, ya kan? Yunda sendiri yang masih belean, masih bau jigong, ngambil air wudhu, ikut tuh, ya kan? Ikut tahajud. Pas pertama kali tahajud, kok Yunda lihat mereka meneteskan air mata. Dah Yunda netesin air mata juga, tapi ngantuk. Wah berat banget itu Ustadz, berat banget. Jangan meneteskan air liur ya. Berat banget pertama kali. Nggak cuman sampai di situ, Yunda lihat kebiasaan mereka. Kalau orang yang sudah nanti hijrahnya makin tinggi, dia itu setiap hari pembahasannya pasti mati. Gimana nih kalau saya mati saya bawa bekal apa? Sampai ada ketemu sama salah satu guru Yunda Ustadz. Itu kalau tidur, mohon maaf, kalau tidur itu dia pakai namanya kain jarik. Tahu kain jarik teman-teman, yang biasa dipakai kalau jenazah ya, untuk jenazah berbaring, bawahnya kain jarik atau mungkin atasnya terus ada ditutup dengan selimut berwarna putih. Dia seperti itu. Yunda bilang, Kak simulasi kematian, Yunda bilang gitu. Ide kita itu memang mati itu adalah kita mati, pada saat kita tidur itu adalah simulasi kita mati, katanya gitu. Jadi biar kakak makin ingat sama kematian, Yunda makin gini, horor banget nih rumah gitu kan. Orang-orangnya udah bener-bener tuh, hijrahnya bener-bener. Jadi bisa diambil satu kesimpulan, kalau Teteh memang pengen mengisi waktu, kalau memang mungkin baru tamat kuliah, bisa masuk pesantren atau mungkin ikut komunitas, tinggal di dalam komunitas itu akan dibina iman dan ketakwaan serta keilmuan Islam kita. Singkat cerita, daripada situ ketika iman itu sudah ada, iman sudah terbentuk, maka pada saat itu inginnya itu circle yang baik-baik. Ketika udah mulai tuh dasar-dasarnya udah ada, akidahnya udah ada, kemudian tinggal syariatnya mulai dijaga, mulai menutup aurat dengan sempurna, mulai ikut ngaji. Walaupun pada saat pertama kali ikut ngaji itu Yunda cuman disuruh jaga tamu Teh, jaga tamu, karena nggak punya ilmunya kita ya. Dari jaga tamu siap, diminta lagi sama guru naik levelnya jadi sesi konsumsi, siap. Beres dari sesi konsumsi jadi apa lagi? Jadi pembaca doa, naik levelnya. Siap. Beres jadi pembaca doa disuruh ngemsiin. Beres ngemsiin, qadarullah musrifah kami sakit.
Akhirnya di antara 6 orang harus ada yang berani gantiin. Siapalah tuh yang gantiin? Mau nggak mau diri ini yang ngegantiin. Dari situ tuh mulai pertama kali berdakwah di depan orang. Muncullah satu ayat favorit Yunda, Quran surat Muhammad ayat 7. Kalau bingung teteh mau ngapain nih semasa sendiri, hadirkan dalilnya Quran surat Muhammad ayat 7. Intan surullah hayansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Dan Allah akan meneguhkan kedudukannya. Jabarkan bentuk kita menolong agama Allah. 1, menjadikan diri kita taat kepada Allah, menjaga diri kita daripada maksiat. Yang ketiga, kita ikut berdakwah fi sabilillah. Ada komunitas mana, ada masjid mana yang membutuhkan tenaga kita. Mungkin tak hanya tenaga, pikiran kita, ilmu kita, harta kita, kita turut membantu di dalamnya. Ketika kita benar-benar 2 hal, niatnya ikhlas karena Allah, caranya benar mengikuti Rasulullah, maka itu menjadi ihsanul amal yang diterima oleh Allah, yang mudah-mudahan menjadi bonusnya. Setelah itu Allah kirimkan pasangan yang solih. Amin ya rabbal alamin. Begitu teteh, gimana? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Satu pertanyaan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Kita oh kalian. Nah. Ekspektasi bahwa mempunyai suami yang seperti ini. Iya. Tapi dalam kenyataannya selama 10 tahun itu kan mungkin ada hal-hal yang ternyata seperti itu. Ini dan itu. Ini dan itu. Oke. Terus pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk terus meyakini bahwa suami kita itu adalah jodoh yang terbaik yang Allah. Nah, ini memang jawaban paling tepat disampaikan Ko Denis. Ini soalnya Yuda sering tanya gitu. Kita simak ya, Teh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti ini dan seperti itu. Ya, satu hal yang pasti, hati-hati dengan sumber ekspektasinya. Karena kadang sumber ekspektasi kita kalau sumbernya dari drakor, waduh, gimana caranya punya suami setiap hari datang naik kuda putih sambil menggigit setangkai mawar, sambil slow motion di tengah kota Jakarta, panas bu, geheng yang ada. Ya, tapi bismillah ya, belajar dari ini aja yuk. 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Ibunda Khadijah, Fatimah Zahra, putri Rasulullah, ibundanya Nabi Isa, ya Maryam, dan yang ini nih. Asiyah, istrinya Firaun. Ya. Mereka semua nggak ada yang dapetin itu semua dari kenikmatan yang kita bayangin. Fatimah Zahra udah maharnya aja pakai baju besi, mau dipakai kemana? Ke warung, kan nggak mungkin. Ya. Udah gitu, padahal beliau adalah putri dari manusia paling mulia di sisi Allah. Ada Ibunda Khadijah dari yang saudagar terkaya, jatuh kan habis hilang semuanya demi mendukung dakwah. Ibunda Maryam udah soleh luar biasa, tahu-tahu hamil, difitnah dan dicaci maki orang-orang. Ibunda Asiyah, kenapa kita mikirnya gini ya? Kalau kita umatnya Rasul, itu banyak yang dilipat gandakan ibadahnya. Ada malam Lailatul Qadar, ada puasa Arafah, puasanya sehari, ganjarannya dihapuskan dosa setahun ke depan, setahun ke belakang. Umat Nabi yang lain tuh nggak kayak gitu teh. Ya, nggak banyak bonusnya. Waktu itu kepikiran gimana caranya Ibunda Asiyah nyusul wanita-wanita yang datang setelahnya, yang zamannya lebih mudah dapat pahala. Beliau takwa kepada Allah, jelas takwa. Tapi salah satu yang membuat dia menjadi paling menyusul, bahkan kan Ibunda Aisyah aja tidak termasuk dari 4 daftar itu. Tapi malah Ibunda Asiyah yang di zaman Nabi Musa. Kenapa? Karena ia bersabar menghadapi seancur-ancurnya manusia, sedurhaka-durhakanya manusia. Sehingga kalau nanti ada yang berkata, enggak kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong.
Karena kalau misalkan suaminya lebih parah, yang ditulis di Al-Quran namanya suami teteh, bukan Firaun. Kenapa Firaun udah seancur-ancur itu? Tapi beliau memilih, kalau wanita soleh mah pisah juga pasti ada yang mau lagi. Beliau sabar, karena tahu betul walaupun waktu itu ayat Al-Qurannya beda zaman ya, tapi kita tahu di Al-Quran innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. Sabar itu alat ngumpulin pahala yang paling jalan tol banget. Bisa jadi gara-gara sabarnya itu ada dosa yang belum bisa dihapuskan, tapi kita ibadah kurang. Datang dengan bersabar ngadepin kepahitan, bersih. Atau ingin tinggi derajat, tapi kita bukan seperti Imam Ahmad bin Hambal yang sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Tapi pengen tinggi derajatnya, diuji kepahitan, dia disabar. Ya. Maka sabar, lihat sabarnya beliau sanggup untuk nyusul amalan para wanita-wanita di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena sabarnya bukan sabar yang main-main. Sabar ngadepin seancur-ancurnya orang. Di situ nanti tauhid main banget. Bahkan kalau misalkan nanti teteh bertanya, atau dia bertanya nih ya, manggil ke kakaknya apa? Adek, sayang, bebek, apapun lah ya, neng misalkan, neng nyesel nggak sih nikahin AA gitu ya? Jawabnya pakai tauhid teh, ya. Di antara miliaran laki-laki di planet bumi ini, Allah tahu yang mana yang paling tepat untuk menggandeng tanganku ke surganya Allah. Dan yang kita ibadahi ini bukan hanya Allah yang maha tahu, tapi ia juga yang maha baik. Mustahil yang mendekatkan yang buruk, mustahil yang menjauhkan yang baik. Maka ketika aku sudah meningkatkan takwa, dulu istikharah, lalu ternyata engkau yang menjadi pasanganku, sederhana. Berarti kata yang maha tahu dan maha baik, engkau yang paling tepat. Meskipun di kantorku ada anak muda yang naksir kepadaku, meskipun di luar sana ada yang lebih ganteng, lebih kaya terus naksir kepadaku, kalau kata Allah itu yang paling baik, dia yang jadi suami ke saya. Kenapa malah jadi kamu? Kenapa kamu, sederhana? Kata yang maha tahu dan maha baik, itu kamulah yang paling tepat. Jadi tidak ada penyesalan. Kalau ada penyesalan, karena bisa jadi kita pakai standarnya, bukan standar Allah, standar kita. Ya Allah yang terbaik kan yang mancung, yang kaya, yang muda, ya. Tapi kalau udah pakai standarnya Allah, udah bismillah. Tapi kok lihat kelakuannya, kok naruh anduk sembarangan, buka laci nggak ditutup lagi, apapun itu, bismillah ya Allah. Kalau cuma gara-gara ini doang aku masuk surga, mah enggak. Daripada diuji kayak Firaun. Ibunda Asiyahnya segitu sabarnya gimana? Kan yang saking parah dosa-dosanya Firaun, yang diceritakan di Al-Quran itu kan kedurhakaannya doang. Dijamin pasti ada yang lain-lain. Mungkin suka meper upil, mungkin suka isengin orang, mungkin suka naruh barang sembarangan. Ya, tapi bismillah ya Allah, jawab pakai tauhid, lihat pakai kacamata akhirat, pakai amalan sabar, bismillah. Nanti kalau ternyata nanti derajatnya teteh lebih tinggi daripada wanita yang lain, bisa jadi karena memang teteh yang dipilih untuk dianugerahi amal sabar itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti menikah itu adalah kompromi hati seumur hidup. Karena kita harus melihat kita tidak sempurna ya Bu ya. Pasangan kita pun sama, tidak sempurna. Siapa yang paling sempurna? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau misalnya pengen rumah tangga tuh adem ayem dan sesuai dengan ekspektasi kita, tinggal kacamatanya aja yang diubah. Ya, kacamata yang dirubah, pakai kacamata iman. Kalau kacamata iman yang dipakai sedikit jadi banyak. Suami hitam jadi hitam manis. Nafkah yang sedikit terasa berkah nikmat. Kalau pakai semuanya kacamata iman. Bunda tahu piramida segitiga. Ini guru selalu ajarin Yunda begini. Segitiga itu kan seperti ini. Coba saya minta tolong tangannya contoh segitiga seperti apa. Tuh segitiga seperti ini. Alah, jangan kasihan para jomblo-jomblo fisabilillahnya. Lihat. Ini segitiga nih, guru selalu ajarkan Allah taruh di paling atas, ini Allah. Sebelah kanan ini suami kita. Sebelah kanan suami kita. Sebelah kiri ini kita. Lihat, kalau suami dan istri dua-duanya menjauh kepada sumber kesempurnaan dan ketenangan, bagaimana hubungan mereka? Apakah dekat atau renggang? Renggang. Tapi coba lihat,
Kalau sang istri mendekat kepada sumber kesempurnaan dan ketenangan, sang suami berusaha mendekat ke sumber ketenangan dan kesempurnaan, bagaimana hubungan mereka berdua? Rapat di tengah. Jadi yang membuat rumah tangga itu sakinah, anak-anak itu soleh soleha, tergantung bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Begitu Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Baik.